Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah UPT SDN Karangsoro 1, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Karangsoro 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi budaya positif EGP Angkatan 10 Kabupaten Blitar dalam keadaan sehat. Sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya min yaumi hada ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya bacakan susunan pada pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, doa dan penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk memulai acara pada pagi siang hari ini, pembukaan marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas Bu Elia Umumi disilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Terima kasih. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Karangsoro 1 kepada Ibu Suprapti SPD dipersilakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan nikmat sehat dan sempat kepada kita semua sehingga bisa hadir melaksanakan kegiatan ini di UPT SDN Karangsoro 1. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya hari ini hingga hari akhir nanti.
Yang saya hormati, pada hari ini kita melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Eva sebagai peserta pendidikan guru bergerak angkatan ke-10. Budaya positif ini mempunyai arti penting untuk disampaikan kepada Bapak Ibu guru semua, karena ini setiap hari kita sebagai pendidik selalu berinteraksi dengan anak-anak, baik di dalam kelas maupun dalam pembelajaran di luar kelas. Oleh karena itu, mudah-mudahan kegiatan pada pagi hari ini bisa terlaksana dengan lancar. Saya mohon Bapak Ibu atas kerjasamanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai pada kegiatan hari ini. Berikutnya, setelah kegiatan diseminasi budaya positif ini, saya berharap nantinya Bapak Ibu guru, baik guru mata pelajaran maupun guru kelas yang mengampu kelas 1 sampai kelas 6 nanti bisa mengimplementasikan apa yang sudah disampaikan ini dalam pembelajaran Bapak Ibu sekalian di dalam kelas maupun di luar kelas. Selain itu, yang kedua, dengan diseminasi budaya positif ini, mudah-mudahan nanti anak-anak kita bisa terbiasa. Jadi upaya kita untuk menumbuhkan disiplin kepada anak-anak ini benar-benar nanti bisa membawa dampak ke depannya. Anak-anak bisa melaksanakan disiplin di dalam sekolah ini sesuai dari motivasi yang ada dalam dirinya. Jadi diharapkan anak-anak nanti melaksanakan disiplin itu bukan karena takut atau bukan karena takut menerima hukuman dari Bapak Ibu guru, ataupun mau melaksanakan disiplin itu karena ada imbalan atau hadiah yang Bapak Ibu berikan kepada anak-anak. Jadi nanti diharapkan anak-anak itu bisa muncul motivasi yang ada di dalam dirinya. Jadi mudah-mudahan nanti Bapak Ibu guru sudah tidak ada lagi yang menerapkan disiplin ini dengan memberi hukuman kepada anak-anak, Jadi anak-anak nanti bagaimana kita menumbuhkan motivasi dari dalam diri anak-anak itu untuk bertindak dan berperilaku disiplin serta terbiasa melakukan tindakan yang baik di dalam kelas, baik kepada gurunya maupun kepada teman sesama peserta didik. Kemudian harapan saya ketiga yaitu mudah-mudahan dengan diterapkannya model menumbuhkan disiplin positif ini, nanti kedepannya lembaga kita ini bisa lebih kondusif, Jadi proses pembelajaran yang Bapak Ibu laksanakan di dalam kelas ini bisa menciptakan keteraturan ataupun suasana kelas yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik itu bisa benar-benar Bapak Ibu wujudkan. Dan kedepannya apa yang menjadi prioritas dari lembaga kita ini yang seperti direkomendasikan dalam rapat pendidikan, yaitu untuk
meningkatkan kualitas pembelajaran bisa benar-benar kita capai, sehingga rapat pendidikan kita tahun depan bisa meningkat, serta tugas kita sebagai pemberi layanan kepada peserta didik juga meningkat, dan anak-anak sebagai siswa bisa mendapatkan layanan dari Bapak Ibu guru ini, layanan yang benar-benar berkualitas dan membawa dampak positif bagi pembelajaran anak-anak. Saya rasa apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini bisa berdampak pada pembelajaran Bapak Ibu selanjutnya. Untuk lebih jelasnya, nanti materi budaya positif ini akan disampaikan oleh Ibu Eva. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru semuanya bisa memberikan umpan balik yang positif, sehingga terjadi sinergi antara kita sebagai pendidik yang ada di lembaga kita ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan acara ini, kegiatan pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan membawa dampak yang positif bagi lembaga kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah PTSDN Karangsono 1. Acara selanjutnya doa kepada Bapak Sirojudin, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa bersama-sama, semoga niat hajat kita dalam acara diseminasi budaya positif ini berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ij'alna anana wa awladana wa tanabidana wa jirana wa hawlana ajma'in min ahli al-'ilmi wal khairi wal sunnah wal jamaah wa taj'alna wa min syarri wal khair. Allahumma yassir lana umurana min umuri dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sirojudin. Bapak Ibu, acara selanjutnya ini nanti langsung ke diseminasi budaya positif di Bu Eva Widiana. Saya sebagai pembawa acara kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada Ibu Eva Widiana yang akan melakukan diseminasi budaya positif kepada Ibu Eva Widiana. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Suprati dan Bapak Ibu Guru UPT SD Negeri Karangsono 1 yang bersedia meluangkan waktunya di tengah kesibukan Bapak Ibu untuk hadir dalam acara dan kegiatan kita diseminasi budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, saya di sini selain dalam kegiatan tugas TGP Angkatan 10 Kabupaten Blitar, saya melaksanakan diseminasi ini juga ingin berdiskusi, sharing dengan Bapak Ibu semuanya untuk melakukan perubahan-perubahan di lembaga kita. Semoga nantinya dengan pemahaman setiap materi di diseminasi ini bisa membawa perubahan yang lebih baik bagi lembaga kita.
Bapak Ibu, sebelum memulai diseminasi ini, bagaimana apa yang ada di pikiran Bapak Ibu tentang disiplin? Menurut Bapak Ibu, apa itu disiplin Bapak Ibu? Gambaran yang ada di benak Bapak Ibu, disiplin adalah apa? Peraturan gitu ya. Peraturan, ya. Selain peraturan mungkin apalagi yang lekat dengan disiplin, Bapak Ibu. Kepatuhan, ya. Hukuman. Nah, itu mungkin yang ada di benak kita ya Bapak Ibu terkait dengan disiplin, mendisiplinkan anak-anak. Tapi apakah hanya tentang itu yang berkaitan dengan disiplin? Nah, nanti kita akan bahas bersama nih Bapak Ibu. Monggo slide yang kedua. Bapak Ibu, saya di sini tidak lepas dari bimbingan Bapak Ibu guru hebat, Ibu kepala sekolah, dan pendamping saya selama mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak. Dari bimbingan beliau, saya sampai pada titik ini bisa berada di depan Bapak Ibu untuk belajar bersama, memimpin kegiatan ini untuk belajar bersama. Terima kasih kepada Ibu Suprapti selaku Kepala Sekolah UPTSD Negeri Karangsono 1, Bapak Yudi Haryono selaku Fasilitator CDP Angkatan 29 Kabupaten Blitar, dan Ibu Sri Utami selaku pengajar praktik kelas 29A. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan budaya positif? Kita tadi yang ada di benak kita itu adalah tentang disiplin positif. Sekarang kita akan menuju ke budaya positif, yaitu budaya positif itu merupakan kewujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Konsep utama dari modul 1.4 budaya positif itu yang kita kupas hari ini adalah tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan yang terakhir adalah keyakinan kelas serta segitiga restitusi. Menurut perubahan paradigma belajar, filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, agar mereka mencapai keselamatan setinggi-tingginya. Guru juga ibarat petani, Bapak Ibu. Jadi di sini petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih yang dia tanam dengan cara merawatnya. Walaupun guru hanya dapat menuntun, akan tetapi faedahnya bagi hidup tumbuhnya anak-anak sangatlah besar dan bermanfaat. Jadi Bapak Ibu, ibarat petani di sini, kita ibaratkan kita adalah petani dan anak-anak sebagai bibit padi yang kita tanam di sawah. Nah, menurut Bapak Ibu, bagaimana harapan Bapak Ibu terhadap tumbuhnya benih padi yang Bapak Ibu tanam? Apakah Bapak Ibu ingin bibit padi yang Bapak Ibu tanam tadi menjadi jagung, atau ingin menjadi kacang panjang, ataukah tetap menjadi seperti padi, panen padi yang benar-benar berkualitas baik? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Jika Bapak Ibu sebagai seorang petani, bagaimana Bapak Ibu ingin melihat tumbuhnya bibit yang Bapak Ibu tanam? Ingin melihat seperti apa Bapak Ibu? Padi yang berkualitas. Nah, seperti itu juga kita, Bu. Sebagai guru, kita tidak bisa menciptakan anak, kita tidak bisa merubah anak, karena anak itu sudah memiliki kodrat alamnya masing-masing. Jadi
sebetulnya bukanlah seperti selembar kertas kosong, itu bukan Bapak Ibu. Tetapi anak itu sudah memiliki garis-garis samar yang kewajiban kita, peran kita sebagai guru adalah hanya menebalkan garis-garis itu menjadi garis-garis yang jelas sesuai dengan arah yang benar. Nah, Bapak Ibu, itu sekilas gambaran peran kita sebagai guru kepada murid. Lalu pendidikan menghamba kepada anak, artinya pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak. Nah, di sini Bapak Ibu, tugas kita tadi sebagai penuntun anak-anak, jadi kita menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kita cari tahu, kita analisa kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh murid, karakter bagaimana yang dimiliki oleh masing-masing murid, karena setiap murid itu memiliki karakter yang berbeda. Nah, disitulah peran kita sebagai guru itu menjadi tertantang untuk mewujudkan pembelajaran yang berdampak sesuai dengan minat dan bakat anak-anak. Berikutnya, nah ini adalah contoh Bapak Ibu, contoh dulu pembelajaran itu berpusat pada guru. Nah, di sini kita menyamakan Bapak Ibu, menyamakan bahwa murid itu semuanya sama, karakternya semuanya sama. Anak naik kelas 4 misalnya, nah, mereka semuanya memiliki kemampuan yang sama, padahal mereka memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Gaya belajarnya pun berbeda-beda. Tapi dulu kita menganggap mereka itu semuanya sama. Kalau diberi materi dalam bentuk tes tertulis misalnya, semuanya harus mengerjakan dalam bentuk tertulis. Kita menyamaratakan semua gaya belajar dan kemampuan anak-anak. Nah, kemudian anak-anak hanya apa Bapak Ibu? Diam, mendengarkan, mengerjakan tugas. Jadi yang berada di posisi center itu adalah guru, ya. Lalu berikutnya adalah pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, inilah yang kita harapkan ada di lembaga kita sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Kita melihat kebutuhan murid, kita melihat karakteristik murid. Nah, murid itu memiliki kodrat alam, yaitu merasa senang, ingin selalu merasa senang. Nah, namanya anak-anak ya Bapak Ibu, pasti jiwa bermainnya itu sangat kuat. Nah, begitu juga dalam pembelajaran kita. Jika kita tidak menciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak, nah apa yang terjadi pada anak Bapak Ibu? Bosan, iya, bosan. Jadi menerima pelajaran, yang penting ikut pelajaran. Nanti lalu pulang dan istirahat. Kenapa anak-anak pada waktu pelajaran itu menunggu pada waktu istirahat Bapak Ibu? Menunggu istirahatnya karena pada waktu istirahat anak-anak bisa memperoleh kebebasannya untuk bermain. Nah, ini mungkin bisa menjadi referensi untuk kita bahwa dalam pembelajaran itu kita ciptakan yang menyenangkan supaya anak itu belajar itu betah, sangat bersemangat. Berikutnya, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari setiap tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, lalu kembali ke pertanyaan awal tadi, apa disiplin positif yang bisa membangun budaya positif itu Bapak Ibu? Apa tujuan penerapan disiplin positif di sekolah? Nah, disiplin positif adalah pendekatan pedagogi yang didasarkan pada kekuatan tindakan positif, rasa tanggung jawab, dan penghargaan terhadap hak dan kebutuhan perkembangan anak, pembiasaan yang bersifat positif yang bertujuan meningkatkan
sudah ada di sekolah untuk menerapkan disiplin diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Lalu untuk tujuan disiplin adalah menanamkan motivasi pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan pernah terpengaruh adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Nah, intinya disiplin di sini kita ciptakan disiplin positif yang tanpa paksaan, Bapak Ibu, yang sesuai dengan hati nurani anak-anak sendiri, yang berasal dari motivasi dirinya sendiri. Lalu sebagai pendidik, tujuan kita adalah menanamkan disiplin pada diri murid sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Lalu apa saja Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan universal itu? Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, salah satu nilai kebajikan yang ingin kita capai bersama di lembaga kita ini adalah siswa-siswa yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Semoga kita bisa mewujudkan mimpi ini pada anak-anak didik kita. 3 motivasi perilaku manusia. Dan Bapak Ibu, motivasi yang ada di dalam diri anak-anak itu beraneka macam. Tidak hanya pada anak-anak, dalam diri kita saja juga memiliki motivasi perilaku yang bermacam-macam. Nah, ini ada 3 motivasi perilaku Bapak Ibu, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasi berperilaku disiplin itu karena kita tidak ingin mendapat hukuman, karena kita tidak ingin merasa tidak nyaman. Nah, lalu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kita melaksanakan disiplin itu karena ingin mendapatkan pujian, atau ingin mendapatkan hadiah, atau ingin mendapatkan penghargaan. Ada juga motivasi yang berasal dari dalam, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menurut Bapak Ibu, dari 3 motivasi perilaku ini, mana yang merupakan motivasi intrinsik dan mana yang merupakan motivasi ekstrinsik? Menurut Bapak Ibu yang mana? Yang intrinsik dulu, mungkin yang intrinsik dulu. Yang mana Bapak Ibu? Nah, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lalu kalau motivasi eksternal atau ekstrinsik, yang nomor berapa Bapak Ibu? 1 dan 2. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ataupun untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, itu termasuk motivasi ekstrinsik, tidak bisa muncul dari dalam diri anak atau berasal dari luar. Nah, berikutnya, guru berperan untuk menumbuhkan motivasi yang ketiga. Apakah Bapak Ibu setuju kita memiliki peran untuk memunculkan motivasi yang ketiga? Nah, kita berperan untuk menumbuhkan motivasi yang ketiga, yaitu motivasi tertinggi Bapak Ibu dalam diri murid, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid memiliki motivasi tersebut, berarti mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, yang tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai yang mereka percaya. Berikutnya, disiplin positif mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif dapat mengontrol diri dalam melakukan segala sikap dan tindakan, sehingga membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal
dari dalam diri mereka, bukan karena paksaan, ujian, maupun hukuman. Lalu apa saja kebutuhan dasar manusia itu Bapak Ibu? Nah, kenapa kita membahas kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu? Karena motivasi dalam diri anak itu berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Perilaku yang dilakukan oleh anak itu berhubungan dengan kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi. Nah, kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Berikutnya, nah, ada 5 kebutuhan dasar Bapak Ibu. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan kebebasan, kebutuhan penguasaan, dan kebutuhan kesenangan. Apa itu kebutuhan bertahan hidup? Nah, kebutuhan bertahan hidup itu merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya, kebutuhan akan kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima termasuk dalam kebutuhan psikologis. Anak memiliki kebutuhan dasar cinta, kasih sayang, rasa diterima oleh lingkungan, dan kebutuhan ini melibatkan ketulusan dan kehangatan di dalamnya. Nah, ini Ibu-ibu, ini sangat penting untuk kita terapkan di dalam anak didik kita ya. Karena apa? Kebutuhan kasih sayang itu seperti kebutuhan dasar bagi mereka. Mereka adalah anak-anak yang berada di usia sangat-sangat membutuhkan rasa kasih sayang. Nah, kita sebagai orang tua anak-anak di sekolah itu harus memberikan rasa kasih sayang kepada mereka, sehingga kebutuhan mereka akan rasa kasih sayang baik di rumah maupun di sekolah itu bisa terpenuhi. Berikutnya, kebutuhan pengakuan atas kemampuan atau penguasaan. Di sini kebutuhan pengakuan atau kemampuan itu berhubungan dengan kekuatan Bapak Ibu untuk mencapai sesuatu, untuk menjadi kompeten, terampil, diakui atas prestasinya dan keterampilan yang dimilikinya. Jadi anak-anak pada saat dia memiliki pencapaian tertentu, pasti mereka akan membutuhkan yang namanya apa Bapak Ibu? Rasa pengakuan dari kita, apalagi dari Bapak Ibu guru. Mereka pasti akan sangat gembira ya Bapak Ibu. Kebutuhan akan kebebasan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi itu menginginkan pilihan, perlu banyak bergerak, menyukai hal-hal baru dan menarik, serta suka untuk mencoba. Anak merasa mampu mengekspresikan diri secara mandiri, tidak tergantung pada orang lain, dan tidak mudah terpengaruh pada orang lain. Nah, ini kalau kita melihat anak-anak Bapak Ibu, anak-anak pada waktu di sekolah itu memerlukan kebebasan yang luar biasa. Kenapa? Karena di sekolah itu mereka bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. Disitulah kebebasan mereka itu dapat terekspresikan dengan baik. Nah, di sini pada waktu kita memberikan kebebasan kepada anak-anak, tentu tetap memiliki yang namanya pengawasan kepada anak-anak. Kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kebutuhan ini muncul sejak dini, kemudian terus berkembang hingga dewasa. Jadi jangan sampai kita menghalangi kebutuhan anak-anak untuk memperoleh kesenangan di Bapak Ibu, meskipun selama di sekolah. Dalam belajar pun mereka juga tetap harus memiliki rasa kesenangan. Nah, berikutnya teori kontrol. Apa itu teori kontrol Bapak Ibu? Teori kontrol itu adalah sebuah teori yang menjelaskan bagaimana individu itu merespon terhadap perasaan diri dan lingkungannya. Teori yang berfokus pada bagaimana individu mengevaluasi situasi dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
ada perubahan paradigma Bapak Ibu dari stimulus respon ke teori kontrol. Dari tampilan layar yang ada di depan Bapak Ibu, kira-kira perbedaannya apa dari stimulus respon ke teori kontrol? Dari stimulus respon itu realita atau kebutuhan itu kita anggap sama Bapak Ibu. Tapi menurut teori kontrol, kebutuhan kita itu berbeda. Jadi kebutuhan setiap orang itu berbeda, kebutuhan anak pun berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Menurut teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Jadi tidak bisa disamakan. Jadi menurut teori kontrol, kita harus bisa belajar melihat pendapat dari sudut pandang orang lain. Berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu kalau menurut stimulus respon. Nah, kalau menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi semua perilaku baik atau buruk yang ditunjukkan anak-anak pada saat mereka di sekolah, saat berada di dalam kegiatan belajarnya, itu memiliki tujuan semua Bapak Ibu. Meskipun itu adalah perilaku yang mungkin menurut Bapak Ibu itu adalah perilaku yang tidak benar atau tidak baik, tapi itu memiliki tujuan. Nah, disinilah peran kita untuk mencari tujuannya itu apa, kebebasan yang belum dia peroleh itu apa. Nah, berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya menurut stimulus respon. Tapi dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Apakah benar Bapak Ibu? Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri? Nah, pada saat kita ingin mengambil sesuatu, maka kita akan bergerak untuk mengambilnya. Tapi jika kita tidak ingin, meskipun disuruh, kita juga tidak akan mengambilnya. Karena posisi kontrol ada pada diri kita sendiri. Menurut stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, karena yang bisa mengontrol orang lain adalah diri mereka sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau dalam posisi kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Jadi adanya pemaksaan dan kolaborasi. Ini perbedaan dari stimulus respon dan teori kontrol. Berikutnya, model berpikir menang kalah itu adalah ada dalam stimulus respon. Kalau dalam teori kontrol, model berpikirnya menang dan menang, tidak ada yang salah ataupun tidak ada yang kalah. Berikutnya, ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu, yaitu 1. Penghukum, 2. Pembuat terasa bersalah, 3. Teman, 4. Pemantau, dan 5. Manajer. Menurut Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol ini yang kira-kira sudah atau selama ini Bapak Ibu lakukan itu yang mana Bapak Ibu? Dari kelima posisi kontrol tersebut. Yang ketiga sebagai teman, 4 pemantau. Nah, ini mungkin yang biasanya kita lakukan. Biasanya kita lakukan bersama anak-anak itu yang nomor 3 dan nomor 4 ya Bapak Ibu, yaitu sebagai teman dan pemantau. Lalu bagaimana sih kedudukan dari setiap posisi kontrol ini? Mari kita bahas satu persatu nih Bapak. Dalam posisi penghukum, dalam posisi ini biasanya guru itu menggunakan hukuman fisik atau verbal saat melihat muridnya melakukan kesalahan. Contoh, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu kamu yang terakhir selesai. Nah, guru seperti ini biasanya senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Jika murid tidak melaksanakan seperti apa yang dia minta, berarti dia akan menjatuhkan hukuman kepada murid tersebut, baik berupa hukuman fisik maupun hukuman verbal. Berikutnya,
posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Bagaimana Bapak Ibu posisi guru dalam pembuat rasa bersalah ini? Biasanya guru itu akan bersuara lembut dan akan membuat peserta didik itu merasa buruk tentang diri mereka, tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Biasanya pembuat rasa bersalah itu menggunakan suara yang pelan, memelas, halus, sedih, dan dengan bahasa tubuh yang merapat pada anak dengan sedikit lesu. Contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Abi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa? Senang sekali ya mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, ini adalah membuat rasa bersalah pada anak. Mungkin pada saat kita mengatakan itu, anak-anak hanya akan tertunduk lesu mendengarkan kita berbicara dengan pelan, memelas. Nah, Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, itu adalah posisi sebagai teman. Pada posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol peserta didik melalui persuasi. Contohnya, ayo bantulah demi ibu ya. Ayo ingat tidak bantuan ibu selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Abi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke ibu bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan karena menganggap mereka itu seperti teman mereka. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti bu guru bantu kamu ini, sambil tersenyum. Nah, ini posisi kita sebagai teman kepada anak-anak. Lalu kalau posisi pemantau itu bagaimana, Bapak Ibu? Posisi pemantau itu guru mengawasi dan bertanggung jawab atas perilaku peserta didik yang diawasi. Dalam posisi pemantau biasanya ada nada suara datar atau bahasa tubuh yang formal. Nah, guru berkata, Abi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah, dalam posisi pemantau itu Bapak Ibu guru menggunakan kesepakatan atau keyakinan yang sudah Bapak Ibu guru dan murid buat. Nah, berdasarkan kesepakatan yang sudah disepakati, jadi Bapak Ibu guru itu mengambil tindakan pendisiplinan ke anak-anak itu berdasarkan kesepakatan yang sudah disepakati. Lalu pada posisi manajer bagaimana? Dengan posisi ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Contohnya, apa yang kita yakini? Nah, di sini Bapak Ibu guru mengingatkan mereka kepada keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, di sini Bapak Ibu guru berarti mengembalikan kepada anak-anak untuk mencari solusi dari tindakan yang kurang tepat yang sudah mereka lakukan. Jadi tugas Bapak Ibu guru sebagai seorang manajer itu bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tetapi kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Apakah keyakinan kelas dan peraturan kelas sama? Nah, keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa.
dan bersifat universal. Peraturan kelas biasanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Dan menurut Bapak Ibu, selama ini di kelas kita sudah menerapkan yang mana ini Bapak Ibu, yang keyakinan kelas atau yang peraturan kelas? Nah, saya pernah melihat itu Bapak Ibu guru sudah melaksanakan keyakinan kelas, sudah terpampang di dinding-dinding kelasnya ya Bapak Ibu. Nah, itu adalah apresiasi yang sangat baik untuk Bapak Ibu semuanya sudah melaksanakan keyakinan kelas. Nah, bagaimana prosedur pembentukan keyakinan kelas yang benar Bapak Ibu? Apakah murid-murid langsung menyatakan mereka ingin kelas yang bagaimana, ingin memiliki keyakinan yang bagaimana, atau melalui diskusi dulu untuk membentuk keyakinan kelas? Nah, prosedur pembentukan keyakinan kelas yang pertama yang dapat kita lakukan adalah mempersilahkan murid, jadi memfasilitasi murid untuk mencurahkan idenya tentang peraturan yang ingin disepakati, tentang keyakinan apa yang nanti akan diyakini dan dilaksanakan bersama. Nah, berikutnya adalah mengumpulkan dan mencatat semua masukan dari murid. Jadi di sini guru sebagai fasilitator membimbing dan mengarahkan anak-anak untuk mengumpulkan nilai-nilai kebajikan apa yang ingin mereka lakukan, yang ingin mereka wujudkan di dalam kelas mereka. Kemudian tinjau kembali curahan pendapat yang sudah terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas. Ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Nah, dari mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif ini memiliki peran yang penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena nanti anak-anak akan terbiasa untuk berpikir positif. Contohnya, tidak datang terlambat. Itu termasuk kalimat negatif atau kalimat positif Bapak Ibu? Tidak datang terlambat negatif. Jika kita ingin merubahnya menjadi kalimat positif, menjadi bagaimana? Datang tepat waktu. Nah, jangan buang sampah sembarangan. Kalau diubah menjadi kalimat positif, kira-kira seperti apa Bu? Nah, buanglah sampah pada tempatnya. Tidak boleh bertengkar dengan teman. Menjadi bagaimana Bu? Sayangi teman. Nah, itu ya Bapak Ibu, mengganti kalimat, kita harus mengganti kalimat yang anak itu biasanya menyampaikan pendapat kan dengan murni, dengan kejujuran. Nah, banyak kalimat-kalimat negatif di sana. Tugas kita adalah merubah kalimat tersebut menjadi kalimat positif. Nah, berikutnya meninjau dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas. Jadi kalimat-kalimat positif yang sudah kita kumpulkan tadi kita tempelkan di dinding kelas kita. Kemudian anak-anak menandatanganinya sebagai wujud dari kesepakatan bersama bahwa mereka akan meyakini nilai-nilai keyakinan kelas mereka dan melaksanakannya. Nah, sebelum ke hukuman, konsekuensi dan restitusi, bagaimana Bapak Ibu beberapa materi tadi apakah bisa diterima ataukah Bapak Ibu ingin penyegaran lebih dulu supaya lebih bersemangat lagi menerima materi berikutnya? Ice breaking dulu ya Bapak Ibu ya. Monggo berdiri dulu untuk melepaskan kepekatan, nah, supaya tidak tegang. Monggo Bu Iva bisa minta tolong bantuannya memimpin ice breakingnya di depan. Bu Iva yang lincah ini, Bu, selalu ceria. Monggo Bu Iva. Monggo Bapak Ibu, jadi sebentar, ya, bersama-sama saja dari Bu Iva. Monggo. We are dreamers that make it happen. 'Cause we
Terima kasih Bapak Ibu Pingarak Malih. Bagaimana Bapak Ibu? Sedikit menyegarkan ya, berolahraga sebentar. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu, yaitu tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Bapak Ibu coba perhatikan, ada tabel di sampingnya. Di atas ada identitas gagal dan identitas sukses. Mengapa hukuman itu termasuk ke dalam identitas gagal dan konsekuensi serta restitusi berada dalam identitas sukses? Nah, Bapak Ibu, hukuman itu biasanya menyakitkan, meninggalkan luka pada anak-anak. Karena itu, hukuman itu menjadi identitas gagal yang akan memiliki dampak yang negatif kepada anak-anak. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya ya Bapak Ibu. Dalam hukuman, sesuatu itu akan menyakitkan dan harus terjadi. Jadi hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, karena memang hukuman itu diberikan dan pasti akan dilaksanakan jika sudah diberikan kepada seseorang. Nah, untuk konsekuensi, sesuatu memang harus terjadi. Jadi konsekuensi itu memang harus terjadi karena adanya pelanggaran terhadap sebuah kesepakatan. Tapi dalam restitusi itu bisa merupakan pilihan. Nah, kita bisa bertanya jawab, bisa berkolaborasi dengan murid dulu apa yang menjadi sebab dari mereka melakukan setiap kesalahan. Jadi dalam restitusi itu kita bicarakan dulu, kita diskusikan dulu, tidak langsung memberikan konsekuensi ataupun hukuman. Berikutnya, dalam hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Jadi hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi tidak nyaman, sama-sama tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu pendek. Dan restitusi menguatkan semua murid dalam jangka waktu panjang. Dalam hukuman, korban itu mendapatkan keadilan. Dalam konsekuensi, korban bisa diabaikan. Nah, tapi dalam restitusi, korban itu akan mendapatkan ganti. Dalam hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Tapi dalam restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Dalam hukuman, perilaku pasif agresif itu akan meningkat. Kalau dalam konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Dan untuk restitusi, masalah akan terpecahkan. Dalam hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid itu tidak takut. Nah, jadi hukuman itu tidak akan berjalan jika murid itu tidak memiliki rasa takut. Tapi dalam konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Dan di restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Dalam hukuman, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Berarti jika kita memberikan hukuman di sekolah, itu ya hanya berlaku pada saat mereka di sekolah, tidak bisa diterapkan pada waktu mereka di rumah. Konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Jadi masih berdampak jika kita menerapkan konsekuensi ya Bapak Ibu dari sebuah kesepakatan itu secara tidak langsung, meskipun memiliki rasa tidak nyaman, itu masih memiliki dampak pada saat mereka atau anak-anak itu berada di lingkungan masyarakat. Untuk restitusi itu fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Nah, ini anak-anak akan dapat memecahkan masalahnya sendiri kelak jika mereka menemukan sebuah masalah. Berikutnya, murid atau anak akan membenci peraturan. Nah, jika kita menerapkan hukuman yang ada, mereka akan membenci atau memiliki dendam kepada kita. Untuk konsekuensi, murid atau anak akan menghormati peraturannya karena dia sudah merasa membuat keyakinan, dia sudah merasa membuat kesepakatan bersama saat dia melakukan pelanggaran dan dia mendapatkan konsekuensi, dia akan menghormati peraturan yang dibuatnya. Untuk restitusi, murid akan menghormati dirinya dan orang
kita melakukan restitusi kepada anak-anak, murid itu akan lebih menghormati dirinya sendiri, tidak menyalahkan dirinya sendiri, dan juga menghormati orang lain. Berikutnya, jadi kesimpulan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi yang kita lihat dari tabel tadi Bapak Ibu, itu kesimpulannya adalah hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, ataupun kata-kata kasar. Nah, kalau konsekuensi itu bersifat terencana, sudah disepakati, dan bentuk-bentuk konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Nah, jadi seperti peraturan kelas yang kita buat itu yang membuat kita dan anak-anak harus mematuhi. Nanti kalau tidak dipatuhi ada konsekuensinya. Itu contohnya. Kalau untuk restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi mereka untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini adalah keunggulan dari restitusi Bapak Ibu. Saat kita melaksanakan restitusi untuk menyelesaikan permasalahan yang anak-anak hadapi, mereka tidak akan minder Bapak Ibu, tidak akan minder, percaya diri mereka tidak akan berkurang pada saat mereka melakukan kesalahan dan mau kembali ke teman-temannya. Nah, malah mereka akan menjadi pribadi yang lebih kuat. Karena apa? Mereka bisa mencari solusi dari permasalahannya sendiri. Nah, untuk meningkatkan pemahaman kita nih Bapak Ibu, termasuk hukuman atau konsekuensikah dari tindakan guru ini? Nah, coba kita pahami dulu sebentar. Bapak Ibu masukkan semua jawaban Bapak Ibu ke dalam pikiran masing-masing. Nanti kita lihat apakah tindakan guru dalam layar tersebut termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Mari kita lihat apakah jawaban kita benar Bapak Ibu. Nah, nomor 1 konsekuensi. Nah, kenapa kok masuk ke konsekuensi Bapak Ibu? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Nah, kenapa konsekuensi? Nah, ini peraturan kelasnya untuk tidak terlambat sekolah itu sudah ada. Jadi mereka sudah membuat kesepakatan bahwa jika terlambat akan ada sanksi, yaitu mencatat 100 kali di buku itu adalah salah satu contoh sanksinya. Lari mengelilingi lapangan, hukuman betul. Membersihkan coretan di meja tulis, nah betul konsekuensi. Murid diminta untuk push up, hukuman betul sekali. Menggantikan kertas teman yang telah dicoret juga konsekuensi betul. Berjemur di lapangan basket, hukuman betul. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak memakai sepatu hitam, hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu, hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis, konsekuensi. Alhamdulillah kita semua sudah memahami ya Bapak Ibu antara perbedaan hukuman dan konsekuensi. Semoga bisa kita terapkan kepada anak-anak didik kita. Nah, hukuman itu ternyata tidak hanya berupa fisik ataupun verbal Bapak Ibu. Ternyata hukuman itu juga bisa dalam bentuk penghargaan. Kenapa penghargaan bisa menjadi sebuah hukuman? Penghargaan itu kan hadiah yang bisa kita berikan karena
murid kita sudah bisa mencapai sesuatu. Nah, kenapa Bapak Ibu kira-kira? Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, jadi hadiah itu akan membunuh anak-anak. Bisa membunuh anak-anak kenapa? Karena akan menghilangkan kemauan dari dalam dirinya, Bapak Ibu. Tanpa penghargaan mereka tidak akan mau melakukan sesuatu. Nah, penghargaan ini memiliki dampak yang besar. Kenapa bisa kok diibaratkan sebagai hukuman? Penghargaan itu adalah hukuman karena dia memiliki pengaruh yang besar kepada anak-anak, baik pengaruh jangka pendek maupun pengaruh jangka panjang. Penghargaan itu juga tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena anak-anak itu akan melakukan sesuatu tapi harus ada imbalannya, harus ada hadiahnya. Penghargaan juga bisa merusak hubungan. Kenapa? Apa kok bisa merusak hubungan? Nah, ini bisa kita lihat pada waktu kita memberikan penghargaan. Mungkin pada saat anak-anak mendapatkan nilai 100, nanti mendapatkan nilai 100 mendapatkan hadiah poin dari bu guru misalnya. Nah, pada waktu anak-anak mendapatkan nilai 100, Bapak Ibu guru memberikan hadiah poin kepada mereka. Nah, yang tidak mendapatkan, bagaimana reaksi mereka? Nah, kurang senang, ya, kurang senang, sehingga itu akan merusak hubungan pertemanan di antara anak didik kita. Itu contoh ya Bapak Ibu. Berikutnya, penghargaan itu mengurangi ketepatan, mengurangi kualitas, mematikan kreativitas. Penghargaan itu juga menghukum anak-anak karena mereka tidak bisa melakukan sesuatu tanpa adanya penghargaan atau hadiah yang diberikan kepada mereka. Nah, otomatis motivasi dalam diri anak-anak, motivasi intrinsiknya anak-anak lama-kelamaan akan menghilang. Berikutnya, lalu apa ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya? Nah, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan Bapak Ibu, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu juga memperbaiki hubungan, menuntun untuk melihat ke dalam dirinya sendiri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan mereka, baik itu tindakan positif dan negatif. Itu restitusi mencari kebutuhan dasar apa yang ingin mereka penuhi. Restitusi juga adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan pada tindakan. Restitusi itu menguatkan, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya dengan lebih kuat. Lalu restitusi itu juga fokus pada solusi dalam memecahkan permasalahan yang murid-murid hadapi. Berikutnya, nah, kita melanjutkan ke segitiga restitusi. Berarti kalau segitiga restitusi itu apa Bapak Ibu? Nah, segitiga restitusi itu adalah penyelesaian masalah dengan rangkaian tindakan yang tepat. Nah, jadi tahapan-tahapan dari segitiga restitusi adalah, ini lanjut slide berikutnya. Nah, tahapannya ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas itu yang bagaimana Bapak Ibu? Nah, pada waktu anak-anak itu mendapatkan masalah atau melakukan perbuatan yang di luar keyakinan kelasnya mereka, itu langkah pertama yang kita lakukan dalam menyelesaikan itu adalah menstabilkan identitas. Ini berdasarkan dari prinsip membuat kesalahan, bahwa kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Jika kita melihat bahwa kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran, maka kita akan melihat anak-anak itu adalah dalam masa belajar. Kesalahan itu adalah bagian dari pembelajaran. Apa yang kita lakukan untuk menstabilkan identitas, menstabilkan anak-anak? Nah, berbuat salah itu tidak apa-apa.
itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Berikutnya, setelah menstabilkan identitas, apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Nah, validasi tindakan yang salah ini adalah berdasarkan prinsip bahwa perilaku positif atau negatif itu adalah berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Bagaimana cara kita menerapkan tahapan validasi tindakan yang salah pada saat menyelesaikan permasalahannya anak-anak, yaitu dengan bertanya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini adalah validasi tindakan yang salah yang dilakukan oleh murid-murid kita. Berikutnya, menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Jadi menanyakan keyakinan ini berdasarkan pada teori kontrol yang pada dasarnya kita itu termotivasi secara intrinsik. Nah, apa yang kita percaya sebagai warga kelas ataupun keluarga, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas kita. Nah, kamu mau menjadi orang seperti apa? Jadi menanyakan keyakinan kepada murid-murid apa yang mereka inginkan. Nah, itu adalah tahapan-tahapan dari segitiga restitusi yang sebaiknya kita lakukan dalam menyelesaikan permasalahan murid Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang saya terapkan di kelas saya, di mana saya memiliki seorang anak ini bernama Noval. Bapak Ibu pasti juga sudah tahu bahwa kebiasaan Noval ini adalah sering datang terlambat ya Bapak Ibu. Nah, jadi itu adalah penerapan segitiga restitusi yang saya laksanakan di anak didik saya. Monggo bisa disimak. Mohon maaf jika suaranya kurang jelas karena Noval juga suaranya lembut gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu, itu adalah contoh ketika restitusi yang sudah saya terapkan pada murid saya. Nah, demikian Bapak Ibu presentasi atau seminasi budaya positif di sekolah yang telah kita laksanakan bersama. Semoga nanti bisa bermanfaat ya Bapak Ibu. Nah, sebelum kita tutup
Bapak Ibu mungkin dari pemaparan saya tadi ada unek-unek atau pertanyaan atau ingin menambahkan sesuatu yang bisa menambah wawasan teman-teman juga, bisa disampaikan, monggo Bapak Ibu. Pertanyaan atau tanggapan? Monggo. Oh, monggo Pak Rusli mau bertanya. Saya mau bertanya tentang bagaimana pemberian hadiah kepada murid didik kita yang peserta kita yang sudah melakukan atau mendapat nilai yang baik. Padahal di situ tadi diterangkan bahwa pemberian hadiah itu seperti hukuman. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Rusli, pertanyaan yang luar biasa. Ini untuk anak didik kita ya Bapak Ibu. Lalu bagaimana memberikan penghargaan kepada mereka, sementara tadi penghargaan itu adalah sebuah hukuman bagi mereka. Bagaimana cara kita Bapak Ibu? Mungkin ada yang mau menjawab. Nah, menurut saya ya Bapak Ibu, penghargaan itu tidak harus berupa hadiah, tidak harus berupa barang. Nah, lalu penghargaan seperti apa? Penghargaan kita bisa secara verbal maupun non-verbal, melalui bahasa, melalui tutur kata. Nah, misalnya anak didik kita mendapatkan nilai 100 misalnya Bapak Ibu. Nah, kita memberikan hadiah, memberikan penghargaan. Nah, itu kita bisa memberikan wah luar biasa, atau memberikan gambar, atau memberikan emoticon, atau memberikan stempel berwarna yang menunjukkan keceriaan pada buku-buku mereka. Nah, itu adalah salah satu bentuk apresiasi kita atau penghargaan kita kepada anak didik kita. Jadi pada waktu dia mendapatkan pencapaian tertentu, dia tidak akan mendapatkan hadiah yang muluk-muluk yang seperti hadiah berupa benda-benda dari kita. Mungkin Bapak Ibu guru ada yang bisa menambahkan, mungkin ada penghargaan lain yang kita bisa berikan tanpa menjebak anak untuk selalu melaksanakan sesuatu jika ada hadiah. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang memiliki tambahan mungkin? Tidak ada? Nah, kalau begitu mungkin ada pertanyaan berikutnya selain dari Pak Rusli? Sudah Bapak Ibu? Oh, Bu Yunita monggo. Ya, ini saya tertarik dengan cara penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Pertanyaan saya itu bagaimana kita bisa memastikan bahwa penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi itu adalah cara yang terbaik, menyelesaikan masalah khususnya pada perkelahian dan pertengkaran pada siswa. Karena gini, mungkin di depan Bapak Ibu guru mereka sudah berdamai dalam masalah dan masalah itu sudah selesai. Tapi di belakang kita, kadang mereka itu masih belum bisa menerima kesalahan masing-masing. Itu bagaimana? Terima kasih Bu Yunita. Nah, ini sering terjadi ya Bu Yunita ya, di sekitar kita, di anak didik kita ini sering sekali terjadi. Nah, pada saat kita berusaha untuk menyelesaikan masalah mereka, menyelesaikan bersama-sama, itu biasanya pada saat mereka berlari keluar itu masih senggol-senggolan seperti itu. Nah, bagaimana langkah kita supaya kita bisa memastikan langkah-langkah restitusi yang kita ambil tadi bisa mengembalikan anak pada posisi semula yang lebih kuat, bisa saling memaafkan, bisa belajar dari kesalahan. Apa yang akan kita lakukan? Nah, kita harus selalu mendampingi anak-anak itu, mendampingi, memantau. Nah, memantau perilaku anak didik kita. Setelah diselesaikan bersama itu, bagaimana perilakunya terhadap temannya itu, bagaimana sikapnya, apakah sudah ada perubahan, apakah tetap masih memiliki aura atau wajah-wajah yang marah atau wajah-wajah yang kesal. Jadi setelah proses restitusi itu tidak selesai terus kita tinggalkan, begitu tidak dulu, tapi tetap kita pantau, tetap kita bimbing jika mereka masih memiliki perbuatan
melenceng dari kesepakatan atau keyakinan yang sudah kita sepakati bersama. Mungkin seperti itu Bu Yunita dari saya. Bapak Ibu ada yang mau menambahkan? Tidak ada? Nah, terima kasih Bapak Ibu sudah bersedia menemani saya, bersedia untuk berdiskusi, berusaha untuk berubah bersama. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya, dan mohon maaf jika pada saat melaksanakan diseminasi hari ini saya memiliki kesalahan-kesalahan dalam bertutur kata ataupun yang menyinggung perasaan Bapak Ibu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita memiliki manfaat dari kegiatan diseminasi ini untuk perubahan lembaga kita menjadi lembaga yang lebih baik, mengantarkan anak-anak didik kita menjadi pribadi yang lebih baik, yang berkarakter dan bernilai-nilai, memiliki nilai-nilai kebajikan yang luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah UPT SD Negeri Karangsono 1. Dengan adanya kegiatan ini, saya merasa bangga sekali sebagai memiliki guru seperti Bu Eva ya, yang sudah melaksanakan diseminasi budaya positif ini, yang tentunya sangat membawa manfaat bagi teman-teman sejawat, yaitu Bapak Ibu guru UPT SD Negeri Karangsono 1. Dengan adanya kegiatan ini, saya berharap Bapak Ibu guru yang mengikuti saat ini diseminasi dari Bu Eva, yaitu tentang budaya positif ini, bisa menerapkan dalam pembelajarannya di kelas masing-masing. Jadi dengan adanya diseminasi ini, Bapak Ibu guru bisa mengimplementasikan untuk menumbuhkan disiplin kepada peserta didik yang ada di lembaga kami. Selain itu, saya juga berharap nantinya anak-anak bisa memiliki kesadaran untuk melaksanakan disiplin itu muncul dari motivasi yang ada dalam dirinya. Jadi saya harapkan kegiatan ini selain bermanfaat atau berdampak kepada peserta didik, juga membawa meningkatnya kualitas pembelajaran yang dilaksanakan di lembaga kami, yaitu UPT SD Negeri Karangsono 1. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Kuntari dari UPT SDN Karangsono 1. Terima kasih atas pemaparan dari Bu Eva Vidiana, bahwasanya pemaparan diseminasi positif yang memberi wawasan kepada kami. Semoga saya bisa mengimplementasikan di lembaga kami ini yang berdampak pada murid-murid kami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka belajar wujud yang nyata, raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter, itu kita. Beriman
di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, perjuangan diri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila. Selamat pagi, Nova. Kamu tahu tidak kenapa Bu Eva memanggil kamu? Kenapa? Baik. Kenapa kamu bisa terlambat hari ini? Masih tidur kali bermain game ya. Lalu paginya, apakah ayah dan ibunya tidak membangunkan kamu untuk bangun lebih pagi? Baiklah, tidak apa-apa. Setiap manusia tidak lepas dari kesalahan ya. Coba juga pernah melakukan kesalahan. Yang penting kita mau memperbaiki kesalahan. Nah, menurut kamu, apakah kamu bersedia untuk memperbaiki kesalahanmu? Bersedia. Dan menurut kamu, apa yang bisa kamu lakukan supaya tidak terlambat lagi? Terus, kalau begitu, kamu bersedia untuk tidak bermain game lagi sehingga bisa bangun pagi untuk berangkat ke sekolah. Nah, Nova, kamu ingat nggak dengan keyakinan kelas kita? Menurut kamu, kamu tidak melakukan keyakinan kelas kita itu yang mana? Datang ke sekolah tepat waktu. Tapi kamu kedepannya besok bisa memperbaikinya ya. Datang ke sekolah tepat waktu bisa ya. Nah, bagus. Kalau bersedia, semoga kamu bisa menjadi anak yang lebih baik lagi, yang lebih disiplin lagi, datang ke sekolah tepat waktu. Terima kasih ya, Pak. Besok datang tepat waktu ya. Sekarang ya, sama-sama. Selamat pagi ya, Bu Eva tadi dengar dari teman kalian. Kalian dengar ya? Iya. Kenapa? Ya, Bu Eva tahu. Bu Eva juga akan merasa kesal dan bahkan mungkin juga akan melakukan seperti apa yang kamu lakukan.